Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Berangkat dari apa yang saya pahami tentang bagaimana kita melihat hati kita. Karena memang sesuatu yang terjadi atau sesuatu yang terjadi di masa depan yang kita anggap masa depan itu terjadi saat ini. Kita bisa melihat itu sebenarnya sudah bisa terbaca. Lewat mana? Yaitu hati kita. Makanya hati-hati dengan hati. Dan ternyata yang berpengaruh besar terhadap setiap perjalanan itu adalah saat ini. Apa maksudnya? Yaitu apa yang terjadi di dalam hatimu pada saat ini. Sejatinya disitulah yang menentukan. Terlepas dengan apapun keadaan ataupun ketiadaan. Nah, itu sebenarnya tidak berpengaruh terhadap apa yang akan terjadi. Yang paling menentukan menurut pribadi saya itu adalah bagaimana getaran hati, gejolak hati, rasa yang terjadi di dalam diri kita. Sudah kebaca sih kalau kita bedah dua antara, katakanlah antara masalah kan, atau dalam tanda kutip dalam hidup ini kan mainnya cuma dua sih. Kalau nggak positif negatif, kalau nggak gelap terang, susah senang. Itu terlihat bagaimana kita men-set diri kita sendiri. Apa yang terjadi itu adalah hasil dari bagaimana kita mengolah segala sesuatu yang terjadi di hati kita. Kelimpahan kah atau kekurangan kah? Itu. Jadi kalau kita lihat memang di luar itu hanya merespon apa yang terjadi di dalam hati kita. Ketika kita merasakan kebahagiaan saat ini, kedamaian, kelapangan, rasa ya, bukan kata-kata, rasa, benar-benar merasakan, dan itu pun yang akan direspon. Jadi udah kelihatan, itu udah hukum, ya bisa dikatakan hukum pasti. Ya bahasa hukum pasti itu kan kalau dalam pikiran kan ada hukum sebab dan akibat. Nah ini kalau di ranah hati itu hukum vibrasi dan frekuensi. Itu kan polanya. Kalau hatinya ini ya hasilnya itu. Sama. Kalau pikiran mainnya sebab akibat, kalau hati frekuensi itu tadi manifestasi. Frekuensi dan manifestasi. Wujud kayak gitu. Dan di sini yang harus hati-hati dengan hati kita. Makanya kan apa ya, kita tuh sering lupa dengan keadaan hati, bahkan jarang kita tengok, bahkan kita sendiri sering tak sadar apa yang sedang kita rasakan. Jadi jarang nengok gitu. Saking apa ya, kebanyakan bermain di ranah pikiran, akhirnya lupa dengan hati, dengan kondisi hati. Dan ketika pun kita sadar ataupun disadarkan bahwa kuncinya itu di hati, di getaran hati kita, di rasa kita, ya perjuangan untuk membalikannya itu sebenarnya bukan tentang susah atau mudah ya. Bagaimana ya bahasanya, yaitu modalnya harus keyakinan. Contoh gini dah, apa yang mempengaruhi kita untuk bisa bahagia saat ini atau untuk mempengaruhi hati kita menderita saat ini? Coba tanya, kebanyakan itu adalah hasil dari perjalanan masa lalu. Perjalanan masa lalu mempengaruhi hati kita saat ini, gitu kan? Akhirnya untuk bagaimana kita bisa katakanlah setahun ke belakang atau bahkan 5 tahun ke belakang kita ditimpa dengan masalah,
akhirnya membekas di dalam pikiran dan membekas juga di dalam perasaan kita dan mempengaruhi perasaan kita. Kalau kita tidak bisa lepas dari apa yang kita rasakan yang diakibatkan oleh kejadian masa lalu, maka akan terjadi lagi di masa depan. Karena saat ini adalah kunci. Rasa di sini adalah kunci jawaban akan apa yang terjadi di masa depan. Nah, kita harus bisa memutus atau bahasa memutus apa yang terjadi di masa lalu pada saat ini jika memang terjadi sesuatu kondisi di posisi kita ingin melepas gitu. Nah, sulit ini terasa sulit ketika memang kemelekatan itu terhadap masa lalu itu sangat kuat. Seolah-olah kita tidak bisa memutus, seolah-olah kita tidak bisa melupakan. Kuncinya satu, intinya saya satu. Kalau memang ingin bahagia di masa depan, kuncinya itu saat ini. Bisa nggak bahagia saat ini? Titik. Gak ada kata lain. Hanya itu menurut saya. Nah, sekarang ini kita cari bagaimana kita bahagia saat ini. Whatever apapun yang terjadi di belakang, di masa lalu, di kemarin, di minggu kemarin, di tahun kemarin, apapun yang terjadi, bagaimana caranya untuk saat ini kita bisa bahagia. Totality bahagianya, tanpa ada sandiwara. Benar-benar kita merasakan kebahagiaan. Caranya seperti apa? Ya memang ini adalah kuncinya, yaitu satu keyakinan. Balik lagi ke situ. Bahasanya yang menguatkan kita itu adalah ya Tuhan yang Maha Kuat. Bagaimana kita bisa kembali berserah diri kepada Dia, kepada yang Maha Kuat. Putus. Coba seandainya ada masalah, kita ucapkan aja. Kuatkan keyakinan bahwa Allah mau menolong. Begitu. Sampai pegang teguh itu. Kalau nggak ke situ kemana? Pegangannya nggak ada. Allah Maha Memberi, kuatkan itu. Untuk apa? Untuk bisa menghasilkan rasa positif di dalam hati. Intinya ke situ sih sebenarnya. Untuk bisa menghasilkan rasa lapang di dalam hati. Nah, untuk lapangan itu kita butuh sesuatu pegangan untuk bisa menghalau pengaruh-pengaruh di masa lalu. Apalagi begitu kuatnya mungkin kita dilatih aja nanti juga keseringan kita terus ucapkan. Nanti sedikit demi sedikit hati kita pun ya bahasanya dulu ya pengaruhnya besar, dikit agak mengecil, akhirnya hilang dan timbul kebahagiaan. Momentum saat ini harus bisa, kalau enggak ya gitu, ini nggak ada yang bisa putus. Hari ini bahagia, besok bahagia, kayak gitu. Jadi apa yang terjadi masa depan kuncinya di saat ini. Ya bagaimana kita mengkondisikan saat ini untuk penuh syukur, penuh kebahagiaan, penuh cinta. Bukan lagi menghakimi diri kita, penyesalan atau apapun lah, whatever segalanya. Cari itu, semua pegangan-pegangan itu, terlepas dari apapun yang kita dapat, apapun itu yang membuat kita kuat, pegang. Kayak gitu. Pegang dan mengarah pada sesuatu yang memang kita tuju. Intinya itu, apa yang kita pegang saat ini maka akan terjadi di masa depan. Kita pertahankan. Kebanyakan manusia, kebanyakan hati ini dipengaruhi oleh pikiran. Kebanyakan pikiran itu dipengaruhi oleh apa yang kita lihat, apa yang kita dengar. Kebanyakan pendengaran kita saat ini dipengaruhi oleh cacian, makian, fitnah, celaan, artikan, penghakiman. Kan itu intinya. Dan kebanyakan dari pendengaran, pikiran dipengaruhi oleh pendengaran dan juga penglihatan. Dan penglihatan kita saat ini sering sekali disuguhkan oleh kebohongan, manipulatif. Jadi di sisi sini bagaimana sebenarnya kita harus bisa mempertahankan kebahagiaan saat ini. Itu perjuangan. Nah, mungkin di sini saya pribadi berbagi apa yang saya pahami, terlepas percaya ataupun tidak. Ya alangkah baiknya dicoba. Tuh.
Itu yang saya pahami. Mudah-mudahan bermanfaat, bisa jadi penambah kesadaran untuk kita semua. Karena memang misi kita saat ini adalah bagaimana kita berada di frekuensi positif dan sebarluaskan. Intinya itu, menyebarluaskan energi positif.